Buku adalah jendela dunia. Dalam layanan sirkulasi, pemustakaan Sudah bisa dengar Mas Tondo? Mas Tondo, suara saya bisa dengar ya? Bisa, Bu, bisa. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa ITS. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah hadir dan bergabung di kegiatan perpustakaan ITS Program Literasi Informasi Darling online workshop Exploring e-Resources of Tyler and Francis Best Support for Your Learning and Results. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Eva Mursida dan saya akan memandu serta menemani kegiatan online workshop sampai dengan selesai. Dan tentunya workshop hari ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih menggunakan platform Taylor and Francis dengan tepat, mencari dan mengunduh artikel ilmiah secara efektif, serta gimana memanfaatkan e-resources untuk penelitian dan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang kami hormati, saat ini telah bergabung bersama kita yang terhormat narasumber kita hari ini, Bapak Ardi Chandra, Sales Manager Taylor and Francis Indonesia. Pak Ardi, bisa didengar suara saya dengan jelas, Bapak? Bisa Ibu Eva, jelas sangat jelas. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bapak. Dan yang terhormat Kepala Perpustakaan ITS, Bapak Agus Santoso, Esos Magister Media Komunikasi. Selamat siang, Pak Agus. Masih belum kelihatan ya. Oke, yang kami hormati juga seluruh peserta online workshop yang telah bergabung pada kegiatan hari ini. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, perlu kami informasikan terlebih dahulu terkait tata tertib Lidaring Perpustakaan ITS pada hari ini. Yang pertama, pastikan akun Zoom Anda telah menggunakan format nama asli. Yang kedua, check-in maksimal 15 menit sebelum acara berlangsung. Yang ketiga, aktifkan mode mute saat acara berlangsung. Dan keempat, pengajuan pertanyaan dapat melalui chat atau disampaikan secara langsung terlebih dahulu klik icon raise hand. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir ya saat hadir dan ikuti acara sampai dengan selesai. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa ITS, untuk keberkahan kegiatan hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Dan saatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya disusul dengan himne ITS. Mas Tondo, please. Hadirin diminta bersiap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Negeriku yang ku cinta, ibu yang luhur ITS, selamatlah kau berlenganmu membina putra-putrimu. Teknologi yang canggih, berbudi hanum dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Kan ku turut mimpikanmu, jadi pejuang yang takkan kenal hati Hadirin, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Bapak Tondo. Seluruh peserta workshop dimohon untuk open kamera. Mas Tondo, please. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah main presentation. Sebelumnya, terima kasih kepada Taylor and Francis, Bapak Ardi, atas kerjasamanya. Kegiatan ini tentunya diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi siswa ITS tentang sumber daya elektronik yang tersedia di Taylor and Francis, serta bagaimana memanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian di ITS. Oke, teman-teman mahasiswa, kita akan memulai sesi pemaparan online workshop hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ardi Chandra. Bapak Chandra, saya akan bacakan profil beliau ya. Bapak Ardi Chandra is currently online resources sales manager for Taylor and Francis Asia Pacific based in Indonesia, and he joined Taylor and Francis in 2017, and he focuses on account management and development for Indonesia university libraries, government organization, and health institution resource center. With more than 30 years and of experience in the publishing industry, he has gained broad exposure to commercial scholarly publisher, librarian, and library consortia, funder, and researchers. Wow, pengalaman dan kompetensinya Bapak Adi luar biasa ya. Tentunya beliau memiliki pemahaman mendalam tentang industri penerbitan yang luar biasa juga. Kepada Bapak Adi kami persilakan. Ya, baik Ibu Eva, terima kasih sekali ya. Terima kasih semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Bapak Agus, lalu juga panitia acara untuk pelatihan atau sosialisasi database jurnal Taylor and Francis. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga tips mengenai cara melakukan searching yang baik dan juga mendapatkan bahan referensi jurnal yang bermanfaat. Tentunya jika Bapak Ibu kedepannya ingin melakukan publikasi artikel jurnal internasional, itu pun juga mudah-mudahan bisa membantu. Baik, saya akan mulai dari izin share screen ya, sedikit pengenalan dulu mengenai Taylor and Francis, sedikit basa-basi lah kata orang Jawa ya. Baik, jadi Taylor and Francis ya, kami disebut sebagai Taylor and Francis Group. Kami merupakan bagian dari Informa Bisnis. Jangan salah kira, kami bukanlah penjahit seragam, bukan toko roti, dan juga bukan toko mebel ya. Tapi kami merupakan penerbit, yang dimana moto kami adalah Fostering Human Progress Through Knowledge. Taylor and Francis sendiri, kami sudah berdiri lebih dari 2 abad, yang dimana pendiri kami ada 2 orang, ayah dan anak. Mereka juga merupakan ahli kimia di zamannya, seperti itu. Taylor and Francis sendiri, kita juga ada sister company seperti Leading International Event, terus Digital Services, dan Publishing Group. Nah ya, di Taylor and Francis sendiri, kami mempublikasi buku, e-books, dan jurnal di berbagai macam area seperti ilmu sosial,
lalu juga ada Science and Technology, dan Medical. Saat ini kami ada lebih dari 2.700 judul jurnal multi-subjek atau cross-discipline journals, yang dimana kami juga memiliki sekitar 180.000 judul e-books di bidang humaniora, ilmu sosial, Science and Technology, Engineering, Medicine, dan Healthcare, dengan penambahan sekitar 7.000 judul. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kami disebut sebagai Talent Francis Group karena kami rutin mengakuisisi dan juga banyak penerbit di bawah naungan kami. Contohnya seperti, mungkin Bapak Ibu mungkin kalau bidang engineering ya suka dengar CRC Press, atau kalau kedokteran mungkin Dove Medical Press, atau Science mungkin Future Science Group, ataupun juga Routledge ya. Nah, kami juga memiliki F1000 Research dan juga Cogent Open Access. Nanti saya akan mungkin sedikit menjangkau lebih jauh ya mengenai di bawah tim Talent Francis. Nah, di Talent Francis kami pada dasarnya ada 3 divisi dulunya, tapi sekarang menjadi 2 ya. Jadi yang sekarang itu jurnal dan e-books kita sebut sebagai online resources, sedangkan untuk buku itu ada satu kolega saya Pak Bagus ya. Beliau in charge untuk buku-buku cetak ya, seperti itu, atau print. Nah, website jurnal kami adalah www.tnfonline.com, jangan sampai salah, saat ini masih belum berubah. Dan memang untuk jurnal sendiri, kami merupakan penerbit dengan 20 subjek top ya, di 26 subjek ya, dan kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 700 societies dan association. Saat ini Talent Francis kami penerbit terbesar untuk ilmu sosial ya di dunia, nomor 1, walaupun secara keseluruhan untuk jurnal kami terbesar nomor 3 ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa jurnal kami. Yang pertama adalah koleksinya adalah Social Science and Humanities. Ini belum dilanggar, tapi yang dilanggar adalah yang ini ya, Science and Technology. Karena memang ITS sangat konservatif sekali untuk melanggar apa yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya terlalu banyak uang tapi tidak dipakai, itu takutnya jadi ini ya, jadi bumerang seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Jurnal yang dilanggar untuk bidang ini meliputi 6 subjek, ada sekitar 490 judul jurnal, plus kami juga memiliki sekitar 360 judul jurnal open access yang bisa diakses secara gratis di luar yang berbayar. Jadi yang kami charge itu hanya yang paket ini saja, yang bukan open access. Kami juga memiliki koleksi jurnal medical. Saat ini ada sekitar 169 judul, meliputi 4 subjek ya, seperti itu. Oke. Nah, jurnal kami cukup mudah ya, bisa diakses dari manapun, kapanpun, selama Bapak Ibu memiliki akses internet ke jaringan Wi-Fi kampus, atau bisa login menggunakan SSO, atau VPN, atau Open Attendance, atau sejenisnya lah, proxy yang disediakan oleh perpustakaan. Kami juga menyediakan satu username password. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada kesulitan mengakses menggunakan SSO, bisa meminta ke librarian ya, atau ke bagian pelayanan di ITS, perpustakaan ITS, dan biasanya nanti bisa mengakses dari luar kampus. Tetapi mohon kalau Bapak Ibu mendapatkan username password, hanya digunakan untuk kepentingan Bapak Ibu saja dan jangan di-share ke universitas lain ataupun ke orang lain. Karena memang bisa dampaknya ke institusi jika disalahgunakan. Jurnal kami bisa diakses dari device apapun selama Bapak Ibu punya akses ke jaringan Wi-Fi, plus punya internet tentunya ya, karena ini sistemnya adalah web based ya, atau online seperti itu, tanpa menggunakan aplikasi apapun ya. Jadi cukup pakai browser saja. Nah, bicara soal jurnal kami juga sudah terindeks di Scopus ya. Dan kalau kita bicara soal Scopus, saat ini Scopus itu sendiri dia sudah mengindeks lebih dari 22.000 judul jurnal. Kurang lebih ada 5.000 penerbit ya. Dan Talent Francis di sini kita mendapatkan porsi 7 besar ya. Uniknya Elsevier yang sebagai pemilik Scopus ini hanya memiliki porsi 10%. Nah, dari 7%-nya Talent Francis, kita kurang lebih itu 68% itu yang terindeks adalah untuk bidang STM, Science, Teknologi, dan Medical. Dan ini cocok banget jika memang untuk ITS ya, karena kan fokusnya ke sana ya, Science, Teknologi, dan Medical. Nah, kalau kita melihat tabel yang tengah, bisa dikatakan kurang lebih hampir 50%, ini jurnal data tahun 2021 ya, mungkin sekarang sudah mendekati 50%, itu jurnal kami berada di Q1 dan 36% itu di Q2. Dan kurang lebih sisanya kalau bisa dikatakan kita hampir 100% lah ya. Mungkin 100% jurnal kita itu sudah terindeks di Scopus. Kecuali biasanya untuk artikel-artikel jurnal yang baru ya, itu butuh waktu atau takes time agar bisa terindeks di Scopus. Nah, di Web of Science sendiri kami kurang lebih ada 84% ya per 2021. Mudah-mudahan sekarang mendekati
mungkin 90% mungkin ya, mudah-mudahan. Tapi kami lagi menunggu data update ini, karena slide ini kami dapatkan dari pembicara event di Scopus ya, dari orang Scopusnya pada tahun 2021. Seperti itu. Nah, kami juga rutin memberikan laporan usage statistik, lalu juga forecast dan lain-lainnya kepada pimpinan library. Jadi setiap kali penggunaan Bapak Ibu itu pasti kita akan laporkan ke pimpinan. Nah, jadi itulah yang akan menjadi bahan acuan ataupun pertimbangan untuk memutuskan apakah anggaran jurnal itu akan dilakukan atau diperpanjang atau tidaknya. Makanya dari itu kami juga nanti akan memberikan himbauan kepada Bapak Ibu, kalau misalnya temannya minta link atau PDF-nya, sebisa mungkin kasih DOI atau website-nya saja, sehingga institusi itu tidak kehilangan usage statistiknya. Dan ini kami juga bisa menyediakan laporan publikasi ya. Yang kami tampilkan ini hanya contoh ya, bukan data realnya ITS seperti itu. Dan juga ini beberapa jurnal yang website yang menurut kami mungkin cukup berguna ya, seperti itu. Nah, mungkin langsung saya masuk ke sesi live saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tadi data yang saya buka ya. Jadi semua data yang langganan ataupun yang usage-nya itu semua terrecord di sistem kami dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, oke. Dan juga ini juga kami juga bisa menyediakan data publikasi siapa saja penulis, dan so far per update tanggal 24 Februari sudah ada 2 orang ya penulis dari ITS yang artikelnya kami terima, dan bisa kami track pula nama penulisnya siapa. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu memang berencana untuk menulis artikel jurnal, Bapak Ibu mungkin bisa kolaborasi dengan dosen Bapak Ibu ya. Yang di sini ada datanya, nanti kalau bisa dibutuhkan bisa saya downloadkan ya. Nah, Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan mereka, karena misalnya mereka tuh bisa membantu dan juga bisa memberikan bimbingan yang lebih baik kepada yang belum pernah punya pengalaman publikasi. Nah, ini ada sedikit notes ya, Bapak Ibu, dari saya. Nah, untuk jurnal Taylor & Francis sendiri, websitenya adalah www.tnfonline.com. Untuk e-books kami adalah www.taylorfrancis.com. Website ini Bapak Ibu boleh screenshot. Untuk anggaran jurnal kami itu bisa diakses dari tahun 97 hingga tahun langganan, yaitu tahun 2025. Itu bisa diakses sampai tahun 97 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengakses jurnal yang di bawah tahun 97, itu biasanya dia nggak bisa diakses karena dia berbeda paketnya. Tetapi yang kalau 97, tahun 97 sampai ke atas itu aman. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya kendala, Bapak Ibu bisa email ke saya, nanti saya bisa bantu downloadkan ya, jadi jangan khawatir. Nah, untuk permulaan saya akan mulai dulu dari e-books ya, karena e-books agak sedikit lebih cepat dibandingkan menjelaskan soal jurnal. Jangan lupa, website e-book kami adalah www.taylorfrancis.com ya, yang dimana di e-books ini juga sudah ada dibeli koleksinya beberapa ratus judul ya kalau nggak salah oleh ITS. Jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan pula. Di e-books ini sangat gampang ya, kita bisa menggunakan search box ini, atau Bapak Ibu bisa cari all e-books collection, atau klik subject, atau browse berdasarkan yang Bapak Ibu inginkan. Yang ingin saya highlight di sini, selain e-books yang dibeli oleh institusi, nah di sini juga Bapak Ibu juga bisa mengakses kurang lebih ke sekitar 2.000 judul e-books lebih ya, lebih dari 2.000 ya, sebentar. 2.353 judul e-books open access. Open access itu artinya e-books yang dipublikasi, yang dibiayai oleh individual ya, atau penulis itu sendiri. Sehingga benefitnya adalah apa? Benefitnya adalah kita bisa mengakses e-booksnya secara gratis. Contohnya, saya mengklik e-books tentang hands-on accelerator physics using MATLAB. Contohnya. Nah, e-books kami cukup sederhana ya. Kita ada beberapa jenis e-book sebenarnya. Cuman yang dibeli ini adalah yang kami tampilkan adalah yang di RM free. E-books kami bisa di-download dalam bentuk PDF, dibaca online, ataupun di-download berdasarkan per chapter. Jadi tidak ada batasan untuk e-books yang di RM free atau download restriction management-nya itu free, itu tidak ada batasan. Dan itu bisa dibaca pula secara online ya, Bapak Ibu bisa search, baca online, ataupun di-downloadkan seperti itu. Jadi, nah ini menurut kami salah satu ini ya yang bisa dimanfaatkan, dan juga kalau dirupiahkan nilainya tidak main-main loh Bapak Ibu atau teman-teman semua, nilainya di atas belasan miliar ya kalau dirupiahkan. Jadi ini Bapak Ibu bisa manfaatkan lah
sebagai mungkin tugas kuliah, atau mungkin untuk bahan referensi penelitian, atau mungkin Bapak Ibu ingin menulis buku, juga mungkin bisa melihat ya. Atau untuk mungkin self study atau self improvement, itu juga pun banyak sekali buku motivasi dan juga mungkin untuk memulai bisnis dan lain-lainnya ya. Terima kasih. Ya, paling itu untuk yang e-books kita. Nah, berikutnya adalah saya akan masuk ke yang utama, yaitu jurnal. Saya akan coba lebih pelan ya, karena ini intinya. Nah, untuk jurnal kami, websitenya adalah infonline.com. Tidak ada website yang lain ya. Jadi di sini tampilannya selama Bapak Ibu login pakai WiFi kampus atau terhubung dengan jaringan WiFi kampus melalui SSO ataupun VPN, maka akan ada tulisan Access Provided by Institut Teknologi 10 November. Seperti itu di bagian sini ya. Mungkin ada yang punya logo, ada yang tidak. Seperti itu, tidak apa-apa. Itu bisa ditambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya cukup clean ya. Bapak Ibu bisa klik dari browse, dari search, atau mungkin ingin mencari informasi tentang publikasi, bisa tinggal dicoba diklik ya dan dipelajari lebih jauh. Nah, di sini kita memberikan freedom atau kebebasan untuk mahasiswa ataupun pencari informasi melakukan pencarian sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi inti dari melakukan pencarian itu adalah kita memperkecil ruang lingkup pencarian kita sehingga kita mendapatkan bahan referensi yang terbaik dan bisa kita citasi di dalam baik itu artikel jurnal kita ataupun mungkin tesis ataupun skripsi kita ataupun penelitian kita ya, seperti itu. Ya, kalau saya di sini saya lebih suka itu adalah memasukkan kata kunci di tengah seperti Google ya. Contohnya saya masukkan kata kunci mungkin apa ya, advanced physics contohnya nih. Nah, seperti itu. Maka dia akan memunculkan hasil pencarian seperti ini ya. Nah, ini adalah menu utama pencarian di telepresis. Dan Bapak Ibu harus harus jeli kira-kira bagaimana cara menggunakan fitur ini. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu akses dari ITS kan tidak semua dilanggan, maka kita bisa centang only show content I have full access to atau only show open access. Kalau saya biasanya saya akan biarkan dulu, lalu saya akan filter dulu berdasarkan most cited atau most read artikel ya. Nah, saya akan lihat dulu kira-kira ini sesuai nggak dengan topik-topik saya dulu, seperti itu. Lalu saya akan review berdasarkan jenis artikelnya yang ada, apakah berdasarkan artikel, review artikel, atau lain-lainnya ya. Ini bisa kita filter. Nah, kita juga bisa masukkan berdasarkan tahun berapa ya, atau memodify hasil pencarian kita ya, seperti itu. Atau kita juga bisa lebih detail lagi, pilih berdasarkan subjek yang kita inginkan. Ini semua tentang bagaimana kita bisa mencari referensi yang terbaik ya untuk karya ilmiah kita, seperti itu. Nah, kalau saya katakanlah, oh ini adalah tampilan artikel yang sudah cukup baik nih, kita ingin lihat, maka tinggal kita klik aja artikelnya, maka dia akan menuju ke artikelnya langsung ya. Sebelum itu saya ingin jelaskan pula, di sini kita memiliki beberapa fitur yang mungkin di penerbit lain agak kurang ya. Contohnya, kami bisa mengallow user itu untuk mendownload sekaligus langsung maksimal 30 artikel jurnal. Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik ke setiap artikelnya atau dicentang saja. Dia maka bisa di-download langsung maksimal itu 30 artikel ya. Nah, ini 30 artikel. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu show 50, biasanya dia harus dipilih manual ya, satu demi satu. Tapi kalau misalnya 20 itu maka bisa. Dia kalau bisa langsung downloadkan sekaligus 20 artikel. Nanti Bapak Ibu bisa coba tanpa harus meregister atau mendaftarkan nama Bapak Ibu secara manual ya. Tetapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur lainnya, contohnya seperti save this search atau export result, itu Bapak Ibu harus mendaftarkan dirinya sebagai individual account. Caranya gimana? Caranya adalah Bapak Ibu harus klik register di bagian kanan atas. Lalu di sini akan tertulis ya kira-kira benefitnya apa. Bisa choose new content alert, nanti saya akan jelaskan. Lalu juga bisa menjadi easy remote access secara temporary ya. Mungkin bisa dikatakan Bapak Ibu bisa akses dari luar kampus, mungkin kurang lebih temporary selama seminggu atau 2 minggu. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu harus login lagi dari kampus, lalu kalau keluar lagi bisa lagi akses di luar kampus ya secara temporary. Bisa juga menyimpan pencarian dan juga download hasil pencariannya. Dalam kasus ini saya sudah punya login, maka
Saya tinggal menyimpan pencarian saya ya, seperti yang tadi ya. Contohnya adalah Advanced in Physics ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada aplikasi saya cari ya. Oke, di sini saya ingin save di search Advanced in Physics contohnya. Saya kasih namanya ya. Nah, save hasil pencariannya. Lalu kita juga bisa ekspor hasil pencarian kita dalam bentuk CSV. Itu maksimal 2000 items ya, atau 2000 items di sini ya, 2000 judul ya, kurang lebih ya. Jadi ini 814 seharusnya masih bisa. Nah, nanti dia akan download dalam bentuk CSV ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga untuk melihat hasil pencarian tadi kita lakukan, caranya adalah dengan klik account setting, lalu di sini bisa melihat ke ini ya, new content alert atau citation atau save search ya. Nah, di sini. Contohnya ini adalah hasil pencarian ya. Nah, ini tadi kita sudah melakukan pencarian ini, tanggal berapa, lalu kita bisa langsung klik run. Maka otomatis dia akan kembali ke hasil pencarian kita yang tadi kita lakukan atau yang kita simpan ya. Nah, jika Bapak Ibu katakanlah ingin mendapatkan new content alert ya, atau mungkin setiap artikel jurnal barunya ingin mendapatkan notifikasi, maka masuk ke judul jurnalnya dengan cara ini ya, ada dua cara ya, yaitu klik ke jurnalnya atau ke artikelnya dulu, lalu klik ini di sininya ya, Advanced in Physics. Lalu kita klik Alert and RSS Feed ya. Tapi kita cukup klik yang New Content Alert. Maka setiap kali ada artikel jurnal baru, kita akan dapatkan notifikasi email ya. Selama kalau kita sudah masukkan email kita di ini ya, di personal account kita ya, seperti itu. Nah, kita bisa ini ya, dalam hal ini saya sudah ada 2 jurnal nih yang saya taruh notifikasi. Jadi setiap kali ada notifikasi atau artikel jurnal baru, pasti saya akan dapat email ya untuk memberitahu ya ada jurnal baru. Nah, siapa tahu bisa dibaca seperti itu. Oke, itu kurang lebih ya fitur yang lain. Terus kalau misalnya Bapak Ibu, kami juga menyediakan feature Advanced Search. Di tampilan awal, itu di kotak pencarian, di paling kanan itu ada tulisan kecil Advanced Search ya. Jadi kalau kita sudah tahu nih, contoh saya ingin melakukan kata kunci apa ya, e-commerce ya contoh ya. Atau contohnya ini sama aja deh, apa marketing communication. Tetapi kalau saya melakukan kata kunci marketing communication, dia suka muncul advertising. Saya nggak mau iklan, saya maunya markom aja atau marketing communication. Nah, di sini ada 3 boolean operators yang Bapak Ibu bisa pakai. Ada 3 ya, yaitu and, or, dan not. Nah, boolean operator ini fungsinya membantu memperkecil atau mempersempit pencarian Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa setelah saya pakai boolean operatorsnya not, lalu saya pilih tanggalnya yang custom year-nya dari tahun 2020 sampai 2024. Lalu saya search. Maka seharusnya dia hanya memunculkan artikel jurnal dari tahun 2020 sampai 2024, tetapi dia mengekskludkan atau mengeluarkan advertising dari pencarian saya. Nah, dari sini saya udah bisa filter nih. Oh, saya mau cari yang paling banyak, disitasi deh, supaya artikel jurnal saya juga banyak yang citasi. Oh, itu boleh sekali. Nah, atau mungkin yang paling banyak dibaca, biar yang semakin banyak baca kan, berarti kemungkinan disitasi juga pun semakin besar, seperti itu ya. Nah, lalu saya klik ya, lalu saya bisa filter lagi, berdasarkan subjek atau judul jurnal juga pun bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar fungsi pencarian ini adalah memperkecil ruang lingkup pencarian kita sehingga kita mendapatkan artikel jurnal yang sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, jika katakanlah ini adalah artikel jurnal impian kita nih, kayaknya sih bagus atau cocok ya, baik itu untuk disitasi ataupun masuk daftar pustaka ataupun untuk sebagai bahan referensi kita, maka yang saya lakukan adalah saya akan baca dulu nih conclusion dan recommendation. Saya bisa tahu dengan cepat dari sini kira-kira ini sesuai nggak dengan penelitian saya. Nah, di sini kami juga memiliki fitur baru ya, per Juli 2024 ya, kami menaruh fungsi podcast di sini. Jadi kalau misalnya mata kita capek kan, kita bisa minta dibacakan ya. Lalu juga bisa belajar untuk memasihkan bahasa Inggris kita mungkin dan juga bahasa lain.
Dan juga kami memiliki fitur Google Translate di sini ataupun Translate. Kami kerjasama dengan Google Translate. Walaupun mungkin untuk bidang-bidang tertentu seperti fisik ataupun apa tidak 100% akurat, tapi setidaknya ini untuk bidang-bidang kayak bisnis mungkin lebih berguna ya, kayak mempermudah kita lah, terutama jika kita punya kendala ataupun kesulitan bahasa. Melalui fitur ini kita juga pun tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan universitas, contoh mungkin di Arab Saudi, Abu Dhabi, atau negara lain ya, mau di Perancis, mau di Jerman, Yunani, itu semuanya bisa, bahkan India pun bisa ya. Tapi dalam kasus ini untuk kepentingan demo saya akan pilih bahasa Indonesia. Nah, dia akan translate ya ke bahasa Indonesia dan kita bisa langsung dibacakan. Kita juga bisa Pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita juga bisa cepatkan speed-nya atau kita perbesar atau kita download untuk kita dengarkan nanti ya. Ya, ini menurut saya fitur yang sudah lama ditunggukan ya, terutama bagi saya yang dulu memulai di tahun 2010, banyak sekali kendala bahasa, itu mudah-mudahan dengan fitur ini bisa sedikit berkurang lah atau mengurangi kekhawatiran Bapak Ibu jika memang ingin memilih menulis artikel jurnal internasional sebagai pilihan jalur kelulusan seperti itu. Nah, di sini kami juga menyediakan data ya seperti gambar jika dilampirkan oleh penulis maka bisa di-download ya. Terus bahan referensinya, citasi dan juga matriksnya ya. Nah, sebagai referensinya dan juga matriksnya. Nah, matriks ini dia akan menampilkan ya bahwa setelah artikel ini publish atau tanggal 22 Mei 2020 dia sudah di-view sebanyak 194.000 kali. Dia disitasi sebanyak 240 kali ya, Crossref ya. Dan juga Web of Science 400 kali dan Scopus 310 kali ya. Ini salah satu artikel impian para penulis ini atau para peneliti nih. Disitasi banyak orang ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa view PDF ataupun juga bisa kita download ya. Ataupun jika kita menggunakan reference management software, kita tinggal klik cite this article. Nah, lalu kita bisa download dalam bentuk RIS ya, lalu kita upload ke reference management software. Reference management software itu contohnya seperti EndNote, ProCite, Zotero, dan lain-lain. Most of management software itu formatnya pakainya RIS. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya ingin mengcopy paste juga bisa. Copy saja, klik copy citation to clipboard. Tinggal pilih mau stylenya apa, APA, Chicago, atau Harvard. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan kita ya. Dan kita sangat support juga reference management software ini seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau Bapak Ibu ingin share artikel ini, jangan langsung berikan PDF-nya, tapi gunakan fungsi share di sini. Nah, kita bisa share pakai Twitter atau X ya sekarang ya, lalu email, WhatsApp, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk meng-share artikel jurnal ini. Atau kalau paling gampang ya tinggal copy paste link-nya atau DOI-nya. DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier ya. Nah, lalu diberikanlah kepada teman kita biar dia download secara mandiri. Di kami juga menyarankan nih sebelum Bapak Ibu membaca artikel jurnal, kadang-kadang atau sangat jarang tapi ya, penulis itu bisa melakukan revisi untuk tulisannya. Mungkin ada kesalahan data atau apa, maka kita bisa klik dulu check for updates untuk memastikan bahwa artikel jurnal ini dokumennya adalah yang terbaru atau tidak ada revisi seperti itu. Nah, terus apalagi nih? Nah, di bagian kanan kita juga bisa melihat ya ada beberapa related research berdasarkan hasil pencarian kita dibagi 3 ya, people also read, lalu recommended article dan cited by siapanya itu ada banyak ya. Bapak Ibu bisa coba lihat, siapa tahu cocok seperti itu. Nah, lalu kemudian ini ya, artikelnya bisa kita download dalam bentuk PDF ya, dan kita bisa baca di nanti hari seperti itu. Oke, apalagi translation udah ya. Nah, jika Bapak Ibu mau print juga pun bisa print dari file PDF-nya ya untuk artikel jurnalnya sehingga lebih rapi formatnya. Nah, di Telem Francis
Berikutnya ya, jika Bapak Ibu ingin masuk atau mencari tahu nih requirement atau persyaratan dari jurnal tertentu untuk apa supaya contoh nih Bapak Ibu sudah lihat oh ini kayaknya judul jurnal ini nih ergonomics ini cocok nih untuk saya submit artikel jurnal saya. Maka Bapak Ibu tinggal perlu tahu dulu nih aims dan scope-nya seperti apa dengan cara masuk ke judul jurnalnya, lalu klik read full aims dan scope-nya. Ya, ketika kita publikasi artikel jurnal, artinya kita ini bergabung dengan komunitas global. Contoh nih, kalau kita mau cari pacar kan, atau adik kakak ya, bapak ibu semua atau adik kakak semua, contoh mau cari pacar, kan kita harus tahu dulu nih, ini orang sukanya makan apa, ya kan? Terus dia ini high maintenance atau low maintenance dan sebagainya lah ya, sebagai contoh. Nah, begitu pula dengan jurnal ya, kita harus tahu kira-kira mereka ini tujuan jurnal ini ke arah mana mengarahnya. Contoh di sini ditulis bahwa ergonomics also juga diketahui sebagai human factors. Dia difungsikan untuk mencari apa ya, untuk seek to understand and improve human interaction with products. Makanya kalau Bapak Ibu sering dengar istilah, oh ini meja nggak ergonomis, ini kursi nggak ergonomis, itu sebenarnya datang dari istilah ergonomics jurnal itu sendiri. Seperti film apa ya, Grey Anatomy ya, itu juga pun datang dari jurnalnya si Elsevier, makanya dibikin jadi film Grey Anatomy. Ergonomics sendiri datang dari jurnal ergonomics kami ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat nih, setelah kita tahu tujuannya ke arah mana, lalu kita juga bisa baca nih matriksnya ya, bahwa jurnal ini dalam setahun dibaca atau di-download sebanyak 570 kali ya, atau papers ya, seperti itu. Dia ini saat ini berada di Q1 ya, best side score, best quartile-nya ya. Lalu berdasarkan impact factor dia di Q2, impact factor-nya adalah 2.0. Impact factor ini semakin tinggi nilainya, angkanya ini dimulai dari 0,1 ya, maka artinya jurnal ini semakin terkenal. Seperti itu. Semakin terkenal, seperti kayak artis ya Bapak Ibu, semakin terkenal jurnal tersebut, maka semakin susah pula kita mau submit artikel jurnal ke sana, dan kalau misalnya kita mau publish dalam bentuk open access, maka efisiensinya akan semakin tinggi pula. Jadi dia tidak hanya mencari jurnal yang berkualitas, tapi dia juga jual mahal untuk kalau mau bergabung ke komunitas beliau, seperti itu. Di sini ketahuan ya dia bahwa setelah kita submit kurang lebih 37 hari hingga first decision, kita akan tahu nih, oh artikel jurnal kita ini first decision kan setelah kurang average-nya itu 37 hari. Average ini jangan salah Bapak Ibu ya, artinya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Jadi selalu cek email Bapak Ibu secara berkala atau cek dashboard publication-nya ya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, jika memang sudah lebih dari 37 hari, maka kita boleh kok email ke editor ya, untuk cari tahu nih kelanjutannya gimana, apakah diterima atau tidaknya, seperti itu. Ada tips lainnya sebenarnya Bapak Ibu, di bagian sini, kita juga harus baca dulu nih instruction for authors. Nah, di instruction for authors ini dituliskan tentang apa ya, biasanya ada template-nya ya, tentang jurnal atau ininya, terus juga dia akan kasih tahu nih apa yang biasanya di-highlight oleh editors dan reviewer ya. Kita harus benar-benar baca ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita nggak mengikuti, maka kayak seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita nggak cocok nih, oh ternyata setelah saya PDKT nih dengan si A, si B, si C, oh ternyata nggak cocok, dia sukanya makan tempe, saya sukanya makan tahu, contohnya seperti itu ya. Nah, jadi kita harus cocok dulu, benar-benar cocok dengan komunitas inilah. Contoh, kalau kita mau masuk ke klub basket, kita harus bisa main basket tentunya, bukan main tenis kan. Nah, kurang lebih ideologinya seperti itu. Terus dia juga akan kasih tahu nih, preparing your paper, dari bentuk structure-nya, lalu word limit-nya, berapa words ya, terus submission-nya, formatnya seperti apa, itu semua ditulis secara detail ya, dijelaskan ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala untuk, again, dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu boleh loh mendownload add-ons di Google Chrome ya. Saya pakai Google Chrome karena lebih mudah dan lebih taktis menurut saya ya.
dibandingkan browser lain. Nah, saya biasa download ini Google Translate di add-ons-nya, lalu saya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maka otomatis dia akan ditranslate langsung ke dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi tuh alasan kita nggak bisa tulis itu cuman antara mau atau tidak saja sekarang pilihannya. Seperti itu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, ini MS School-nya sudah. Nah, ini juga sudah ya. Nah, kalau memang sudah, Bapak Ibu juga bisa langsung klik ini ya, submit ya, go to submission site. Contoh jika artikelnya sudah ada nih. Nah, di sini kami menyarankan Bapak Ibu untuk mendaftarkan, jangan sebagai individu telepresis, tapi daftarkanlah atau bikin akun menggunakan ORCID ID Bapak Ibu ya. Karena dengan ORCID ID, ya, maka Bapak Ibu bisa submit ke penerbit lain tanpa harus bikin akun. Kalau saya pribadi sih, saya sangat happy jika Bapak Ibu hanya punya akun telepresis ya. Artinya Bapak Ibu hanya bisa submit ke kami saja, tidak bisa ke penerbit lain. Tapi kalau misalnya punya akun ORCID ID, maka Bapak Ibu bisa submit ke berbagai penerbit. Seperti itu. Setelah login, sangat mudah ya, kita tinggal klik submit new manuscript dan kita isi saja apa yang mereka minta ya. Banyak sekali data yang harus kita isi dan kita harus perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya, sebelum ketika kita mengisi ini jangan sampai ada kesalahan. Terutama biasanya kadang-kadang tuh suka kesalahan tuh di first authors dan corresponding authors, itu harus ditentukan dengan baik-baik di awal. Karena kadang-kadang kedepannya akan bisa berhubungan dengan funding atau program open access yang dimiliki suatu institusi. Contohnya mungkin ITS belum ya, tapi ada universitas lain yang dia punya program ini dan kita bisa request funding atau dibiayai oleh institusi tersebut. Tapi biasanya ada term and condition-nya ya, jangan lupa seperti itu. Nah, kalau sudah ya kita tinggal klik my submission, semua prosesnya tuh sangat jelas ya. Di review-nya gimana, production-nya gimana, publishing-nya gimana, semuanya tuh sudah disiapkan oleh kami. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengisi dan make sure bahwa papernya memang sudah siap ya, atau sudah direview berkali-kali sebelum disubmit. Ketika Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu juga bisa kok menggunakan jasa peer review ataupun jasa pihak ketiga seperti Enago atau Editis untuk mereview artikel jurnalnya ya. Jadi make sure Bapak Ibu cek dahulu atau benar-benar teliti. Karena apa fungsinya seperti itu? Fungsinya adalah untuk memperpendek waktu review oleh editor. Kalau memang sudah sesuai, otomatis editor tuh langsung lebih cepat untuk mereview. Dan kemungkinan benefit lainnya adalah memperkecil kemungkinan artikel kita di reject. Seperti itu. Makanya tadi saya tunjukkan pula kayak instruction for authors dan lain-lainnya. Jadi kita harus tahu dulu dan paham seperti itu. Nah, terus di kami di halaman awal di telepresis tnfonline.com, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah atau di sini ada resource for librarians, authors, editors, dan societies ya. Cuma mungkin karena hubungannya dengan researcher atau Bapak Ibu teman-teman semua, maka bisa klik resource for authors. Di sini kita memberikan informasi dari proses pemilihan jurnal, writing your paper, making submission. Itu kami jelaskan secara detail. Again, Bapak Ibu harus atau teman-teman harus meluangkan waktu untuk membaca ya. Nah, kalau misalnya ada kendala ya silakan pakai ini ya add-ons lagi ya, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maka dia bisa ini ya, semuanya bisa kita translate ya. Tapi kalau kita klik website lain, dia akan kembali ke bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, setelah loadingnya selesai, kita bisa translate lagi ke dalam bahasa Indonesia. Feature kecil, sederhana, add-ons hanya di add-ons, tapi bisa membantu kita mengerti ya proses publikasi. Dan juga kita sediakan audio nih. Yang perlu dilakukan hanya dibaca, didengarkan, dan diikuti ya, step by step-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, di kami juga memiliki opsi untuk publikasi dalam bentuk open access. Banyak orang yang bingung, apa sih bedanya publikasi jurnal untuk yang open access dan non-open access. Nah, sebelum saya masuk situ, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kalau seandainya Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah punya artikel jurnalnya
tapi bingung mau disubmit kemana karena artikel jurnalnya sudah ditulis terlebih dahulu, saya anggap Bapak Ibu ini cukup sakti ya, bisa tulis dulu baru cari jurnalnya. Biasanya itu adalah cari jurnalnya dulu, baru tulis artikel jurnalnya. Jangan merasa bersalah, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa klik atau search di Google Taylor and Francis Journal Suggester ya. Lalu ini ya, klik Journal Suggester. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah copy dan paste abstrak Bapak Ibu ke sini. Tapi karena saya nggak ada, saya hanya tulis keyword aja ya, hanya sebagai contoh ya. Contoh accounting atau mungkin entrepreneurship ya. Contoh ya. Lalu dia akan memberikan suggested journal ya. Nah, kira-kira mau yang seperti apa nih? Nah, di sini kita bisa pelajari nih, learn more, lalu bisa melihat matriksnya ya. Oh, ini dia kurang lebih acceptance rate-nya 33% nih. Wah, ini boleh nih. Dibandingkan ini cuma 7% nih. Aduh, kalau misalnya Bapak Ibu pemula dan baru mau submit, kami sarankan carilah artikel jurnal yang chance-nya itu di atas 40 mungkin ya, atau di atas 30. Bapak Ibu bisa bayangkan tidak, kalau misalnya dia hanya accept 7%, artinya, contoh ya, kita baca statistik aja ya, dari 100 paper, dia hanya terima 7, Bapak Ibu. Nah, kalau sedangkan ini dia dari 100, dia terima 33. Jadi, kemungkinannya lebih besar yang ini ya, tentunya ya, seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pelajarin. Saran saya adalah Bapak Ibu juga harus memperhatikan beberapa hal ketika memilih artikel jurnal. Pertama, kalau dia ada tulisan open select, artinya jurnal ini adalah jurnal hybrid. Ini berhubungan dengan pengertian open access Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu submit ke sini dan artikelnya sudah diterima, maka Bapak Ibu bisa memilih untuk mempublish artikel jurnal Bapak Ibu dalam bentuk open access atau non-open access atau free, alias free ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada funding, ada yang mendanai penelitian, Bapak Ibu bisa mungkin consider open access. Tapi kalau tidak ya di site-nya yang free saja tidak masalah. Karena intinya dari kami sebagai penerbit, kami tidak pernah memaksa Bapak Ibu atau penulis atau teman-teman untuk harus publish dalam bentuk open access. Kami tidak pernah memaksa, yaitu keputusan untuk publish sebagai open access, kami sebutnya full open access ya, atau open select atau hybrid, itu kembali lagi kepada teman-teman atau Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada kami paksa ya, seperti itu. Terus juga kalau Bapak Ibu ingin tahu biaya publikasi open access, ini bisa masuk ke cost finder ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari tahu berdasarkan judul jurnalnya tadi apa namanya? Small Business and Management ya. Lalu klik ya, calculate your article publishing charge. EPC kami atau article processing charge kami itu average-nya itu di 3.000 US dollar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu atau institusinya ada program open access membership, kita bisa memberikan sedikit diskon, tapi so far hanya sedikit yang melakukan ini ya. Dan ya, sekali lagi kami tidak memaksa penulis untuk selalu publish dalam bentuk open access, itu hanyalah sebuah pilihan. Lalu perbedaan lainnya apa nih Pak kalau saya publish dalam bentuk open access dan non open access? Perbedaannya cukup mendasar ya. Berdasarkan research, jika kita melakukan publikasi dalam bentuk open access, saya harus cari dulu artikel, tapi ada kemarin saya pernah baca, maka kemungkinan artikel kita untuk disitasi dan dibaca lebih banyak orang itu akan meningkat, minimal itu adalah 60% hingga tak terhingga dibandingkan dengan artikel yang non open access. Kalau Bapak Ibu publish dalam bentuk artikel yang non open access di jurnal open select tadi ya, yang kategori open select, atau bisa terlihat di sini ya, di jurnalnya ya, ini ada ini ya. Kalau dia tulisannya an open access journal, artinya jurnal ini adalah jurnal open access. Kalau dia tulisannya open select, maka dia adalah jurnal hybrid, seperti itu. Oke. Tadi lanjut, kalau misalnya kita publish dalam bentuk yang non open access, maka sebagai imbal baliknya adalah institusilah yang melanggankan jurnalnya seperti yang dilakukan oleh ITS saat ini, agar mahasiswa dan dosennya bisa mengakses jurnal yang open select itu atau yang hybrid ya.
Tetapi kalau misalnya yang dipilih adalah open access, maka semua orang bisa mengakses jurnal atau artikel jurnal yang open access tersebut secara gratis tanpa harus melanggan jurnal kami, seperti itu. Contohnya ini ya, ini contoh jurnal open access ya, ada gambar gembok terbuka ya, warna orange. Nah, dan kita bisa lihat ya, dia memang secara view dan citasinya memang secara research itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang non open access. Cuman menurut saya pribadi ya, ini teori saya sendiri pribadi ya, menurut saya itu semua kembali lagi ke kualitas artikel jurnal kita. Kalau memang artikel jurnal kita itu sangat baik ya, seperti penemuan yang penting atau hal-hal yang baik ya, tentunya banyak yang akan mensitasi dan mengembangkan research kita lebih baik lagi pula ke depannya. Jadi kembali lagi ke kualitas jurnal kita seperti itu. Nah, di sini saya ini yang menunjukkan bahwa kami punya 368 judul jurnal open access di luar dari yang dilanggan oleh ITS. Seperti itu ya. Nah, dia tulisannya on open access journal ya. Kalau dia hybrid itu, maka tulisannya seperti ini nih. Mungkin saya ambil contoh ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat ya sambil menunggu. Nah, dia tulisannya seperti ini, open select ya. Choose to publish open access. Artinya judul jurnal ini adalah jurnal hybrid ya, seperti itu. Nah, ini open access ya, open access jurnal. Artinya jurnal ini adalah jurnal full open access. Nah, ini open select ya. Jadi, itu untuk membedakan jurnal open access dan jurnal hybrid seperti itu. Nah, selain full open access, kami juga memiliki namanya tuh jurnal Cogent. Tadi saya sebutkan di presentasi saya, slide saya pertama ya. Cogent ini agak sedikit berbeda dengan jurnal konvensional seperti yang saya tunjukkan di ini ya, seperti ini. Kalau di sini dia menginduk ke salah satu judul jurnal dan dia ruang lingkupnya lebih tipis ya, lebih sedikit, lebih sempit seperti itu ya. Contoh dia lebih bahas tentang ini ya, physical and bla bla bla. Ini area coverage-nya ya. Kalau Cogent dia lebih luas. Contohnya untuk mungkin apa ya, engineering contohnya ya. Nah, di engineering ini bukan berarti dia hanya engineering tertentu, tetapi cakupannya itu lebih luas. Contoh dia bisa masuk ke biomedical engineering, chemical engineering, civil and environmental engineering, dan computer science. Kan kalau di jurnal kan dia berdasarkan judul jurnal, tapi ini hanya opsi ya. Dan kita bisa lihat dia juga pun sudah size score-nya ini Q2 ya. Nah, ini bisa jadi alternatif, tapi dia jurnal ini kategorinya adalah full open access ya. Jadi kalau Bapak Ibu publish ke sini pasti akan di charge EPC ya. Kalau Cogent untuk Cogent kami, untuk jurnal Cogent kami ini sedikit lebih murah dibandingkan jurnal konvensional seperti ini ya. EPC-nya itu mulai dari sekitar 1.600 sekian dolar ya, dan acceptance rate-nya pun cukup tinggi. Dan sekali lagi kami menghimbau bahwa keputusan untuk publikasi ke judul jurnal atau artikel jurnal manapun merupakan hak mutlak dari si penulis. Jadi Bapak Ibu yang menentukan, bukan saya. Dan per tahun 2024 kami juga mengintegrasikan Dove Medical Press kami ya dalam bentuk open access, dan ini bisa diakses secara gratis seperti itu. Saat ini mungkin masih belum 100% ya, tapi jurnal-jurnal mereka ini banyak kan open access ya, dan mereka adalah pionir di open access sejak tahun 2000. Kalau nggak salah tuh sebelum saya pindah ya, itu 2013 atau 2012 mereka sudah full open access ya, seperti itu. Ini bisa diakses secara free seharusnya ya, dan bisa di-download artikelnya. Nah, memang The Vehicle Press ini sudah merupakan bagian dari Telefrancis ya, seperti itu. Nah, oke. Cost Finder tadi sudah ya. Oke, paling itu sih dari saya ya. Kalau saya ada pertanyaan, saya persilakan atau saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Eva. Ya Pak Adi, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi atas presentasi yang sangat informatifnya. Masya Allah ya. Jadi kita tahu Teller & Francis memiliki koleksi jurnal yang sangat luas gitu ya, dan judul-judulnya cukup berkualitas dari berbagai disiplin ilmu dan
platform digitalnya juga sangat responsif untuk memudahkan kita akses ke sumber-sumber lain. Di sini juga disediakan webinar dan tutorial. Tutorialnya juga tersedia dengan mengenal fitur-fitur e-resource lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ITES yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui fitur chat atau bisa langsung raise hand dengan mengaktifkan mikrofon. Saya akan memilih pertanyaan yang relevan dengan dan akan dijawab oleh Bapak Ardi. Di ada di chat ada Pak, ada satu pertanyaan dari Pak ini dari bentar ya Bapak, dari Pak Tengku Rahmatra Afisa. Jadi saya ingin menanyakan terkait open access option apabila submission menggunakan subscription atau langganan dari ITS, apakah bisa tanpa biaya ketika submission? Rencana saya ingin submission ke Journal of Marine Engineering and Technology. Begitu Pak Adi. Oke, baik. Ini dari Pak Teguh ya, Teguh Rahmatra Arvisa. Saya panggil Pak Arvisa aja boleh ya Pak? Aku keseleo. Oke, jadi pertanyaan adalah try open access bila submission menggunakan langganan dari ITS. Oke, saya jelaskan sedikit ulang ya Pak. Oke, jadi ini adalah jurnal yang Bapak ingin submit ya, Journal of Marine Engineering and Technology. Nah, dia ini jurnalnya adalah jurnal hybrid, Pak. Kelihatan ya, open select, choose to publish open access. Berarti bisa publish open access ataupun tidak. Nah, kalau misalnya Bapak sudah artikel jurnal sudah siap, ini Bapak bisa submit aja, Pak. Klik submit, go to submission site, Pak. Lalu isi-isi formnya yang harus diisi ya, seperti itu. Tentu kalau misalnya Bapak belum ada akun, bikinlah akun di Orchid ID, Pak. Nah, cuman kalau perihal submit dalam bentuk open access, jika ini hybrid, Pak, kami mungkin menyarankan untuk yang non-open access kali, Pak ya. Jadi Bapak nanti setelah artikelnya diterima, Bapak bisa memilih apakah mau open access atau tidak. Bapak boleh kok pilih Bapak tidak mau open access. Jadi Bapak tidak kena biaya. Tetapi jika Bapak memang consider, oh saya mau nih ikutin tren open access ya, silakan. Itu tapi kena biaya Bapak ya. Dan itu memang akan dibayarkan oleh si authors atau si penulis. Seperti itu. Jadi apakah bisa tanpa biaya? Jawabannya bisa Pak. Bapak bisa submit karena dia jurnal hybrid dan nanti setelah artikelnya diterima Bapak tinggal pilih saya tidak mau open access. Semudah itu saja Pak. Maka dia akan free. Ya. Mudah-mudahan membantu Pak. Tadi dijawab Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kayak gitu dari Bapak Tengku. Yang kedua ada dari Bapak Jimmy C. Sudianjaya. Bagaimana prosedur submit ke Kogen Business Management dan PPC-nya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan baik sekali. Saya akan coba ini ya, cari ya cost finder. Oke. Jadi kalau misalnya untuk mencari biaya publikasi ke Kogen, Pak, Bapak bisa klik atau cari di Google itu Taylor & Francis Cost Finder ya, atau Taylor & Francis Open Access Cost Finder. Di sini Bapak tinggal cari saja Kogen ya, Kogen tinggal tulis Kogen bisnis Pak ya. Lalu kita klik search, benar kan ya bisnis ya. Nah di sini kita bisa klik calculate your article publishing charge. Saya asumsinya Bapak research artikel ya Pak. Kalau misalnya Bapak yang lain bisa mungkin bisa lebih murah ya, seperti itu. Nah, dia FPC-nya tuh 2.195 Pak, seperti itu. Nah, Bapak bisa cari melalui Open Access Cost Finder ya Pak, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Bapak. Oke, Bapak Jimmy. Itu tadi penjelasan dari Bapak Ardi ya. Ada yang lain, teman-teman? Mau raise hand? Ini dari Bapak Supali, Bapak Chandra. Apakah ada biaya khusus jika dari pihak Taylor & Francis yang bantu publish jika artikel atau jurnal sudah siap? Dan berapa biayanya, Pak? Oke. Pertanyaannya
cukup baik ya Pak Suparli. Jadi kalau dari Telem Francis, kami tidak bisa memberikan pengkhususan atau menerima uang agar artikelnya bisa dipublish Pak. Bukan seperti itu cara kerjanya. Karena kalau misalnya semua seperti itu Pak, terus terang banyak yang mau menawarkan ke kami bermiliar-miliaran Pak. Cuman kan pertanyaan, jika itu terjadi, otomatis kan Bapak harus mempertanyakan kualitas dari artikel jurnal yang kami publikasi, dan juga bisa dikatakan kami bisa jadi seperti ini ya, penerbit predator dong Pak, seperti itu. Tapi kami bukan penerbit predator. Yang bisa kami bantu untuk Pak Suparli adalah Bapak harus tetap mengikuti aims dan scope dari judul jurnal tersebut Pak. Jadi mengikuti ketentuannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa memberikan pengkhususan untuk atau biaya yang sehingga artikel bisa diterima Pak. Bukan seperti itu cara kerjanya Pak. Seperti itu. Saya rasa juga pun sama untuk penerbit-penerbit lain yang dilanggan oleh ITS seperti Springer atau Emerald dan juga lain-lainnya ya. Seperti itu. Masih mute Ibu Eva. Sudah deh. Ya, itu Bapak Suparli ya, penjelasan Bapak Adi dan Bapak Adi, terima kasih atas infonya. Ya. Ada yang lain? Teman-teman mahasiswa? Yang mau raise hand silakan. Mumpung pakarnya ada di sini. Pak Adi, ini tadi juga ada beberapa yang baru masuk. Mungkin Bapak bisa ngasih lagi tips khusus. Oh, boleh. Mau diulang dari mana, Ibu? Telem Francis ini. Oh ya, ini ada 2 pertanyaan, Ibu. Oh iya, baik. Itu aja. Ya boleh, saya izin bacakan ya Ibu ya, dari Ibu Maulidiah Rahmawati ya. Jawabannya iya Ibu, ITS sudah melanggan database jurnal Telem Francis untuk bidang sains dan teknologi. Untuk jurnalnya coba saya ini ya, kirimkan ke chat ya, jadi Bapak Ibu bisa tahu apa saja judul jurnal yang sudah dilanggan oleh ITS. Dan saya juga akan share, selain judul jurnal itu, di Telem Francis itu kami juga punya ini apa namanya, open access ya. Kami juga punya jurnal open access seperti itu nih. Nah, tadi jadi di Excel yang saya lampirkan barusan itu ada sekitar 490 judul ya untuk bidang sains dan teknologi yang dilanggan oleh ITS. Jika Bapak Ibu ada demand untuk bidang-bidang tertentu atau subjek tertentu, silakan disarankan atau diajukan ke library sehingga bisa ditelusurin ya. Tetapi selain judul jurnal yang dilanggan oleh ITS, kami juga memiliki judul jurnal yang full open access sekitar 368 judul. Itu jadi totalnya ada sekitar, kalau digabungkan ya, berarti ITS itu bisa melanggan ke bukan melanggan, bisa mengakses lebih dari 800 atau hampir 900 judul jurnal Telem Francis ya. Lumayan cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, tadi untuk mengulangi sedikit, selain jurnal, ITS juga pernah membeli e-books kami, kurang lebih sudah, kalau seharusnya sih sudah lebih dari ratusan judul ya, dan website jurnal e-books kami adalah www.telemfrancis.com. Di sini selain e-books yang dibeli oleh ITS, kami juga memiliki sekitar 2.300 e-books open access yang bisa diakses secara free. Caranya klik browse, lalu all e-books, lalu klik fully OE books ya. Karena juga ada tren untuk sekarang publikasi itu dalam bentuk books with OE chapters. Teman, dia hanya free beberapa chapters. Cuman kalau misalnya satu buku utuh, Bapak Ibu bisa klik yang fully OE books ya. Ada sekitar 2.300 judul buku atau sekitar 37.200 chapters ya yang bisa diakses secara gratis dan tahunnya pun terbaru. Nah, contoh nih yang saya mungkin tahun 12 bulan terakhir ya, itu aja sudah ada 300, hampir 400 ya e-books yang judulnya baru ya. Bisa juga sebagai self development ya, kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan diri untuk beberapa skill, bisa mungkin mencoba membaca e-books kami. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab
pertanyaan dari Ibu Maulidiah ya, Ramawati ya, siap. Terus pertanyaan berikutnya Ibu Eva, ini dari Ibu Nur Aziza Afan. Berapa lama waktu mulai kita diterima sampai publish? Wah, ini jawabannya, pertanyaan cukup baik sekali. Saya akan coba jelaskan ya. Jadi ketika kita submit, Ibu Nur Azizah ya, nah kita perlu tahu, kita bisa kok cek ke judul jurnalnya berapa lama dia untuk first decision-nya. Contoh tadi judul jurnal tadi apa ya yang ditanyakan ya, tentang ini ya, tadi Journal of Marine Engineering and Technology ya. Saya ambil contoh ini saja ya. Nah, jadi kita search dulu judul jurnalnya, lalu klik jurnal dan masuk ke judul jurnalnya ya. Nah, setelah itu kita lihat di matriksnya ya, Ibu. Jadi setiap judul jurnal itu ada matriksnya ya, sebagian besar ya. Kecuali yang sudah tidak kerjasama maka tidak ada matriksnya. Nah, di sini dikatakan bahwa judul jurnal ini dia Q1 di set score ya, dan impact factor-nya juga cukup tinggi ya di Q1 pula ya. Ini salah satu jurnal top ini di bidangnya ya, Journal of Marine Engineering and Technology. Jadi di sini dikatakan setelah kita submit ke judul jurnal ini, kurang lebih dia akan makan waktu sekitar 58 hari rata-rata ya. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, jadi setelah 58 hari ini kita akan tahu nih artikel kita nih cocok nggak. Jika cocok, biasanya editor itu akan memberikan poin-poin yang harus direvisi. Makanya sangat penting untuk memastikan artikel kita itu sudah sesuai aims dan scope dan juga dan mengikuti instruction for authors ya. Karena kalau kita tidak ikutin, maka dia bisa jadi ada revisi major ya atau revisi besar. Kalau saya lebih prefer disiapkan lebih dahulu sebelum kita submit sehingga revisinya itu hanya minor dibandingkan kita revisi major atau revisi besar ya. Nah, dan lalu setelah kita revisi dia akan makan waktu, dan ketika sudah kita submit ulang dia akan makan waktu sekitar 116 hari untuk first post review decision. Lalu setelah itu kalau saya sudah terima nih nggak ada masalah lagi, dia 8 hari ya dari acceptance to online publication. Data ini ada di judul jurnalnya Ibu, jadi Ibu bisa kembali ke judul jurnalnya untuk cari tahu seperti itu. Mudah-mudahan membantu Ibu. Oke. Masih ada waktu 5 menit lagi ya, Bu Astuti ya. Masih ada waktu. Ada yang raise hand dari Bapak Tengku Rahmatra, Pak Rahmat tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Aldi, ada yang Ya. raise hand. Ya, silakan Pak. Ya, silakan di unmute Pak. Baik, terima kasih Bu Eva Mursida atas kesempatannya. Pak Chandra, saya mau tanya kalau mencari e-book yang di langgan ITS itu bagaimana caranya, Pak? Soalnya kalau saya Baik. misalnya cari tentang energi itu agak kesulitan karena banyak yang belum. Ya. Baik. Oke, saya izin share screen Pak. Jadi yang paling penting adalah kalau untuk e-books itu Bapak harus mengakses ke melalui IP address atau jaringan WiFi kampus dulu. Nah, kalau misalnya ITS ada SSO, maka bisa melalui jaringan SSO-nya ITS. Setelah itu dia akan ada muncul tulisan di sini access provided by Institut Teknologi 10 November di bagian kiri atas. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah muncul namanya, Bapak tinggal klik browse atau masukkan kata kunci. Kata kuncinya apa, Pak? Tadi, Pak? Energi. Kita lumayan banyak buku ini seharusnya. Nah, kita energi. Lalu di sini kita klik ya, field ini Pak, klik license content. Kalau misalnya ada yang dibeli buku kategori masuk kata kunci energi, maka dia akan muncul Pak. Tapi kalau misalnya zero mungkin belum dibeli ya. Nah, kalau memang Bapak ada linknya mungkin bisa diinfokan ke saya Pak, nanti saya bisa bantu downloadkan satu e-book, nggak masalah lah. Atau Bapak bisa ngajukan ke library ya nanti sehingga mereka bisa anggarkan untuk pembelian e-books tersebut Pak, seperti itu. Atau mungkin seperti ini ya, fully e-books. Nah, ada kok Pak untuk yang open access sendiri, ada kok untuk yang energi ya.
ada kurang lebih 159 yang berhubungan dengan kata kunci energi. Nah, ini bisa Pak, ini contohnya Pak, 2024 lumayan baru, energi, matter and change ya, seperti itu. Ya, silakan dicoba Pak, mudah-mudahan tidak ada kendala ya Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra. Ya, Iya, Pak Tengku, tadi kalau semisal dari ITS langsung ke website perpustakaan ITS ya, di www.its.ac.id/perpustakaan, Bapak scroll ke bawah, ada koleksi e-digital kita, ada repository, ada e-journal, ada e-book gitu. Bapak klik aja e-book. Nanti ada sekitar 9 database e-journal yang kita langgan dan salah satunya adalah Taylor and Francis ini, begitu ya Pak Tengku? betul betul. Jadi ya ITS juga sudah melanggan beberapa database Pak, tidak hanya Taylor Francis. Ya, jadi Bapak bisa ke bagian pelayanan ITS untuk cari tahu ya library ITS. Oke, Baik, Bu. baik. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman mahasiswa? Ini kurang 5 menit lagi ya Pak Ardi. Ya, Oke. Pak Ardi, saya lupa tempo hari di tahun yang tahun lalu itu ada yang untuk pustakawan ya Pak. Ini kebetulan ada beberapa pustakawan yang join juga. Fasilitas boleh. yang untuk pustakawan Pak Ardi. Bisa Oh, ditambahkan. fitur untuk Fitur-fitur untuk untuk admin ya, pustakawan. untuk admin ya. Oke, Iya. baik, baik. Ya, bisa Ibu, sebentar. Oke. Fitur untuk pustakawan itu kami sebutnya sebagai fitur admin, Ibu. Jadi mirip-mirip dengan fitur yang mendaftar secara mandiri. Cuman untuk librarian ada beberapa fitur lainnya. Contohnya untuk seperti ini ada kalau saya, tapi ini harus mendaftarkan dulu ya Ibu sebagai sebagai admin ke kami. Jadi Bapak Ibu, yang kami butuhkan adalah email institusi, email Bapak Ibu yang librarian yang ada domain @its.ac.id. Itu bisa didaftarkan ke kami unlimited. Jadi bisa berapa banyak pun kita bisa daftarkan. Cuman kami sarankan terbatas untuk yang in charge saja Ibu, seperti itu. Karena kalau dia pegang ini takutnya di kotak-katik, nanti dia bisa mengubah nama, logo, dan juga IP address-nya. Nah, tapi ini fungsi untuk librarian itu dia bisa melihat judul jurnal yang dilanggan. Dia akan kirimkan bisa kirimkan ke email dan lain-lain ya. Ataupun bisa klik jurnal yang hanya dilanggan saja. Lalu dia bisa melihat atau mendownload secara mandiri usage statistik. Kita ada menyediakan kita menggunakan standar counter 4 sampai counter 5.1. Jadi ada perbedaan ya Ibu ya. Dan kalau yang kami biasa downloadkan untuk ITS itu, kami masih menggunakan standar counter 4 karena lebih mudah dimengerti. Cuman kedepannya usage statistik itu dia akan mengikuti standar counter 5.1. Nah, counter ini jadi kita memang yang membuat salah satu langganan jurnal itu mahal karena kami bekerja sama dengan banyak sub vendor lainnya atau pihak ketiga lainnya. Contohnya seperti counter 5 ini untuk mengimplementasi usage report itu yang bikin agak sedikit mahal ya. Di sini kita bisa download usage statistiknya secara manual, tapi setiap usage statistik yang download ini mungkin bisa sedikit berbeda ya Ibu, karena tergantung dari apa yang kita centang atau apa yang kita pilih. Jadi, walaupun nanti katakanlah ITS meragukan data yang kami kirimkan, maka kami bisa aturkan meeting untuk mengklarifikasi ya. Tapi pada dasarnya semua usage statistik yang kami kirimkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kadang-kadang ada yang suka nakal ya, mengedit ya, seperti itu. Tapi kalau dari kami sih tidak ya, seperti itu. Kami juga bisa mensupport, admin juga bisa menambah IP address atau IP range secara mandiri ya, IP address-nya ya kalau melalui fitur admin yang tersedia. Kami juga mensupport IP versi 6, IP address versi 6 kami juga support. Kami juga bisa mensupport link resolver kalau intinya mungkin seperti summon, itu harus diaktifkan dulu baru bisa digunakan. Lalu proxy ya, kami juga bisa mensupport proxy. Jadi kalau misalnya ITS ada proxy sendiri, silahkan, itu bisa sekali. Makanya saya bilang sebenarnya tidak harus melanggan SSO, tapi juga bisa membuat proxy sendiri sebenarnya. Kalau tim IT-nya ITS mumpuni ya. Nah ini juga kita bisa melihat administrator siapa saja yang terdaftar ya. Dalam hal ini adalah email kami yang kami daftarkan.
Lalu juga bisa menambahkan logo, tapi logonya itu dia ada ukurannya ya, kecil sekali, memang 70 kali 40 pixel ya. Nah, tinggi dan lebarnya ada maksimal 1 MB. Lalu juga bisa menambahkan alamat, lalu ini ya, kabar ini ya, holdings ya, kabar report ya. Terus juga automated library holdings ya. Kalau misalnya ingin misalnya mengintegrasikan ke websitenya ITS tuh bisa banget kita pakai API-nya ya, atau mungkin ke aplikasi mobile itu bisa kita request ya, tapi case by case ya, seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengintegrasikan nih judul jurnal yang dilanggan, kami punya standar namanya tuh MAP Records. Jadi ini bisa diimplementasikan ke apa namanya tuh repository ITS ya. Jadi dia akan muncul datanya, tapi harus harus kerjasama dengan tim IT ya untuk merapikan ya agar datanya rapi. Paling itu sih Bu fungsi dari admin account ya yang kami bisa buatkan. Iya, Pak. Baik. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi pustakawan ternyata bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia kayak gitu. Pak Ardi, Ya, rasanya waktunya sudah cukup, Pak. siap. Iya, Baik. terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan jawaban yang sangat memuaskan dari Bapak Ardi. Dan terima kasih sekali lagi Pak Ardi ilmunya. Dan tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada tadi sekali lagi Pak Ardi atas presentasinya dan jawabannya yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya yang aktif dari pemaparan yang telah disampaikan Bapak Ardi tadi dapat disimpulkan bahwa Color and Francis menyediakan beragam sumber daya elektronik yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian kita mulai dari e-book, jurnal elektronik hingga platform digital yang mudah diakses. Bahkan kita pun bisa meminta jadwal untuk pelatihan gitu ya Pak ya tadi. Iya Ibu. Oke, teman-teman jangan lupa ya setelah pelatihan dari Bapak Adri tadi kita mengeksplorasi e-resource Trade and Francis yang telah dibahas kayak gitu ya. Oke, Pak Adi, sekian dari saya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di workshop selanjutnya. Baik Ibu, Salam sampai sehat berjumpa. dan bahagia selalu, Bapak Ardi. Siap sama-sama Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, sampai berjumpa kembali. Sampai Terima jumpa. kasih Pak. Terima kasih Pak Ardi.